Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bobo ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Harus kalian selalu ingat, harus selalu kalian imani, kita harus berbaik sangka sama Allah bahwa satu lembar rambut pun jatuh, itu semua atas izin Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu jangan pernah kalian sesali, karena semua sudah jalan takdir dari Allah. Masya Allah Inara, ternyata cantik banget. Gun, lu gak salah nih, istri secantik ini lu mau lepasin. Hah? Mata lu picik apa gimana? Belum tentu lo dapet yang kayak gini lagi. Udah cantik, soleha, mau bekerja keras lagi. Gue doain nih Nara, semoga hidupmu membaik, ya, rezekinya lancar, tetap semangat, keep strong. Ada istri ketiga, bukan istri kedua lagi, istri ketiga dari Syekh Ali Jaber. Kenapa aku sebut yang istri ketiga ini? Karena kebetulan kan orang Indonesia ya. Namanya Deva Rahman, mantan none Jakarta, lulusan pasca sarjana UI, dan ayahnya adalah seorang profesor bernama Arif Rahman. Ya, Wah, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya Bu ya, saya ambil video ibu karena nggak bisa di stitch, jadi saya ambil video ibu karena saya ingin berkomentar juga dengan Bu. Mbak Inara membahas apa, yang ibu bahas juga apa, jauh bertolak belakang. Yang ibu bahas kan beberapa tokoh penting dengan profesinya yang bagus, dia keturunan siapa, pokoknya kebetulan si tokoh-tokoh ini adalah statusnya menjadi istri kedua dari seorang komedian dan menjadi istri ketiga dari mendiang seorang Syekh Ali Jaber ya. Nah, yang Mbak Inara bahas adalah wanita yang sudah merusak rumah tangganya, wanita yang sudah mengganggu suaminya alias pelakor. Beda konteks Bu. Walaupun pada akhirnya Mbak Inara dan Dr. Rijal kan membahas soal poligami, yaitu adalah statementnya Mbak Inara, daripada suami saya jajan, daripada suami saya berzina dan jadi berbuat dosa maksiat terus, alangkah lebih baik jika beliau itu dipoligami, tapi dengan syarat istri keduanya itu harus solehah, berasal dari keluarga yang baik-baik. Itu kan yang Mbak Inara maksud, tapi bukan perempuan yang sedang menjadi yang dipermasalahkan gitu. Karena yang statement Mbak Inara, wanita yang baik-baik tidak akan mau sama suami orang, itu memang sudah betul. Karena yang lagi dia bahas itu adalah wanita yang sudah mengganggu suaminya gitu. Karena kalau wanita solehah, misalkan wanita solehah yang menjadi istri kedua, istri ketiga, itu tuh pasti dengan cara yang syar'i, dengan cara yang islami, tidak main belakang, tidak lewat perselingkuhan gitu kan. Nah sekarang wanita yang ada di kehidupannya mendiang Syekh Ali Jaber, kita ambil contoh, beda level dengan wanita lain yang ada di kehidupannya Virgoun ya, beda Bu. Open BO Bu, dibayar nggak mungkin kan kalau misalkan wanita berkelas yang ada di kehidupannya Ali Jaber dengan cara seperti itu. Jadi beda konteks. Yang ibu bela adalah wanita-wanita ini, tapi yang lagi dibahas sama Mbak Inara adalah wanita yang merusak rumah tangga orang. Makanya statementnya Mbak Inara sudah betul, kalau wanita yang baik-baik itu tidak akan mau sama suami orang. Karena kalau misalkan dengan cara poligami yang islami, si wanita yang kedua atau ketiga itu adalah persetujuan dari istri pertama. Ya, nggak mungkin main belakang seperti yang dilakukan Virgoun. Jadi Mbak Inara tidak ada salahnya dengan statementnya Mbak Inara. Kan Mbak Inara bilang kalaupun nanti mau poligami harus lebih soleha, harus lebih dari beliau, dan mungkin beliau yang akan memilihkannya. Karena kan memang harusnya seperti itu. Istri pertama itu harus menyetujui kehadiran istri kedua dan ketiga. Paham ya Bu ya? Dan Ibu harusnya minta izin dulu nggak nih sama beberapa tokoh yang Ibu libatkan dalam VT Ibu. Karena masalah poligami itu masih sangat sensitif ya dibahas. Hati-hati dalam berkomentar, menstudi orang juga harus hati-hati. Assalamualaikum. Curhat ogah di madu Virgoun dengan Tenri Anissa. Aksi Inara Rusli tertawa-tawa disorot tutupi rasa sakit. Selepas terjun ke dunia hiburan kembali, Inara Rusli kian aktif warawiri di sejumlah podcast artis menceritakan perselingkuhan Virgoun. Belakangan ini, Inara Rusli menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo. Dia mencurahkan isi hatinya ihwal niatan Virgoun poligami dengan Tenri Anissa. Menjelang H+2 Lebaran. Tidur nih, aku ngarep deep talk nih. Tiba-tiba dia ngebahas poligami perempuan itu, ucap Inara Rusli. Dalam kesempatan itu, Inara Rusli tampak mengutarakan ekspresi kesalnya lantaran Virgoun berniat poligami dengan Tenri Anissa. Bayangin, kok dia sudah menandatangani surat pernyataan WIS, dia udah berjanji gak akan mengulangi. Kok tiba-tiba bahas poligami, sambungnya. Pasalnya,
Inara Rusli enggan menyambut Tenri Anissa ke dalam keluarga mengingat statusnya kala itu diduga sebagai cewek open bo. Aku bilang kamu boleh poligami, tapi aku yang cariin. Aku gak maulah satu keluarga sama perempuan itu yang ada banderol harganya, pungkasnya. Cuplikan unggahan video curahan hati Inara Rusli. Oga Inara Rusli dijadikan istri kedua Virgon ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 850.000 jumlah tayangan. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen malah menyoroti aksi Inara Rusli yang tertawa-tawa saat curhat. Dia ketawa terus karena sedang menutupi sakit hainya, tulis seorang netizen. Lukanya sedang berangsur pulih, makanya dia bisa ketawa begitu, ucap netizen lain. Bisa-bisanya lu ketawa sih, Neng. Sesakit ini loh, ujar netizen yang lainnya.